Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah ketenangkan hati dan pikiran kita mulai ibadah kita bernyanyi. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak menyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Aku hendak mengagungkan Allahku dan Rajaku, dan memuliakan namanya untuk selamanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus halik langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menganugerahkan firman-Mu untuk menerangi hidup kami, supaya kami mengenal Engkau dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Kuduskanlah kami dengan Roh-Mu, dan kuatkanlah kami untuk senantiasa bertekun dalam iman dan pengharapan kami menghadapi berbagai cobaan dan godaan di dunia ini. Berikanlah kepada kami sukacita untuk mengikuti Engkau, karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kudus lihat rumahku yang menama Kau berfirman, dan harapkan padamu hati dan seluruh indera, hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Tanpa cahaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan. Biar oleh sabdamu akal budi Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Marilah kita mendengar firman Tuhan pada minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini, yang tertulis pada Mazmur 62, dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Kita baca secara bergantian, demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Mereka hanya bermaksud menghempaskan Dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di sorga yang maha pengasih, kami berkumpul bersama-sama datang ke hadapan-Mu, memohon belas kasihan-Mu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya mengharapkan belas kasihan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan yang maha pengasih. Ya Roh Kudus, tolong dan kasihanilah kami, terangilah hati dan pikiran, agar kami dapat memilih apa yang benar dan yang baik, dan melakukan kehendak-Mu
sehingga kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari sebarkan Injil ke seluruh dunia. Mari kabarkan nama Yesus Maha Mulia. Karena kasih-Nya bagiku dan bagi kita semua. Dia mati bagi umat manusia. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Bukalah hatimu, mari terima Dia. Buanglah congkakmu dan tetaplah percaya. Dekaplah Yesus, Tuhan agar hidupmu berseri. Segala puji bagi Tuhan diberi. Mari sebarkan, hai mari wartakan. Keselamatan oleh Tuhan tiada terperi, dan teruskan serta beritakan rahmat ilahi dalam Yesus diberi. Marilah kita mendengar hukum Tuhan. Sebagai pengganti hukum Tuhan, kita dengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis pada Matius 22, dimulai dari ayat 37 hingga ke 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin.
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita
bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini, kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Shalom. Warta Jemaat, Minggu ke-10 setelah Trinitatis tanggal 9 Agustus 2026. Yang pertama, jadwal KOR yang mengikuti ibadah tanggal 16 Agustus 2026. A. KOR yang mengikuti ibadah bahasa Indonesia sesi kedua jam 9 WIB adalah KOR Gracia. B. KOR yang mengikuti ibadah bahasa daerah sesi ketiga jam 10.30 WIB adalah KOR Ebenezer dan KOR Pararis Selasa. Kedua, kebaktian kategorial. Ibadah kebaktian kategorial KOR Gracia dilaksanakan pada hari Senin 10 Agustus 2026 masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam. Yang ketiga, kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2. Kebaktian BKS Perempuan Wilayah 2 diadakan hari Senin 10 Agustus 2026 jam 15 WIB atau jam 3 sore bertempat di GKPI Jemaat Khusus Menteng Indah, Jalan Menteng 7, Gang Simalungun nomor 10, Medan. Gereja kita mengutus KOR Gracia untuk mengikutinya. Yang keempat, pembentukan panitia Natal dan persiapan pensiun pendeta. Pada hari ini, hari Minggu 9 Agustus 2026, gereja kita akan mengadakan pembentukan panitia Natal 2026 dan panitia persiapan pensiun pendeta yang akan diadakan pada jam 19 WIB atau jam 7 malam bertempat di Gedung Serbaguna GKPI Jemaat Khusus Perusahaan Mandala. Untuk itu, agar semua utusan setiap sektor untuk dapat mengikutinya dan menghadirinya. Yang kelima, berita duka cita. Telah meninggal dunia Ibu Polman Siombing, Opung Simon Boru pada hari Senin 3 Agustus 2026, tutup usia 74 tahun dari Jalan Bersama Laudendang, anggota sektor Jericho, dan telah dikebumikan Sabtu 8 Agustus 2026. Semoga keluarga tabah dan dapat cepat terhibur. Yang kedua, telah meninggal dunia Ibu Desmauli Gultom AMD Kebidanan atau Mama Angel pada hari Kamis 6 Agustus 2026, tutup usia 40 tahun, bertempat tinggal di Jalan Enggang 9 nomor 360 Perumnas Mandala, sektor Galatia, dan telah dikebumikan pada hari Sabtu 8 Agustus 2026. Dan pada hari ini, Minggu 9 Agustus 2026, gereja kita akan memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan yang akan dilaksanakan setelah ibadah sesi ketiga atau bahasa daerah pukul 12.30 atau setengah 1 siang. Yang keenam, ibadah sektor. Ibadah sektor hari Rabu 12 Agustus 2026 dilaksanakan kebaktian ibadah sektor di rumah anggota jemaat. Tempat, alamat dan pengkhotbah dapat kita lihat di buku ibadah kita masing-masing. Demikian berita jemaat pada hari Minggu ini. Shalom. Shalom.
kasih-Nya besar, tak usah hatiku gentar. Ku berbahagia benar di asuh-Nya. Ya Bapa, dalam kasih-Mu arahkan tiap langkahku. Ku yakin Kau tetap teguh mengasuhku. Allah Bapa di sorga, Roh-Mu yang kudus turun atas kami, untuk kami dimampukan menerima, memahami firman-Mu dengan baik. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, Ibu Bapak Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Nama saya sudah dituliskan di tertib acara kita. Wajar jika kami sendiri belum secara utuh dikenal oleh jemaat kita. Pertama, alasannya kami jarang memasuki gereja kita. Karena memang wilayah 2 ini luas. Ada 26 resort. Gerejanya sebanyak 65. Ada di almanak kita. Jadi kami selaku Korwil memang berkeliling. Seharusnya tanggal 23 kami ke sini, tetapi karena ada pesta resort tanggal 23 di KPI Maranatha Simalingkar, maka bergeserlah pada hari ini. Terima kasih, kehadiran kami menjadi satu sukacita bagi kita semua. Sebenarnya kami punya adik di sini, Ito, keluarga Simajuntak, Borusilelahi. Masih keluarga muda. Saya kurang tahu apakah, ada di sini, ada di gereja. Asa horas madihita salubna. Firman Tuhan untuk kita dari kitab Matius pasal 14, dimulai dari ayat 22 sampai dengan 33. Yesus berjalan di atas air. Mari kita gotong royong membaca secara bergantian. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air."
Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Minggu kita mengambil tema, tenanglah, jangan takut. Ibu bapak saudara, dalam beberapa kali pertemuan antara manusia dengan Allah melalui malaikat, kata-kata yang pertama keluar dari malaikat-malaikat itu adalah jangan takut. Kenapa Bapak Ibu? Alasannya karena memang rasa takut ini akan menghalangi pandangan kita ke depan, menghalangi langkah kita, bahkan menghalangi keputusan yang akan kita ambil. Biasanya orang takut itu kan selalu akhirnya terpuruk. Dia tidak punya keberanian bahkan untuk berbicara sekalipun dia takut. Bahkan sampai hari ini masih banyak orang Kristen takut hanya untuk berdoa. Maka Tuhan katakan jangan takut. Ini tembok besar. Rasa takut ini harus dirobohkan dulu biar bisa melangkah ke depan. Nah ternyata Bapak Ibu, betul jika rasa takut itu adalah sifat manusia, tetapi kita juga harus sadar bahwa kita harus membangun keberanian dalam diri kita. Tuhan maklum jika kita sebagai manusia mengalami ketakutan dalam kehidupan ini. Karena memang kehidupan ini penuh dengan pergumulan, persoalan, penuh dengan penyakit. Bahkan sekarang dunia kita sedang tidak baik-baik. Indonesia kita pun sedang tidak baik-baik. Ada lonjakan harga kebutuhan kita. Hari ini bagaimana kita melihat, bagaimana kita diteguhkan oleh firman Tuhan ketika Yesus menyuruh murid-muridnya lebih dahulu pergi ke seberang. Sementara Yesus berdoa dulu. Kalaupun dia sebagai anak Allah, dia tetap mohon kekuatan kepada Allah Bapa di surga. Sementara dia sendiri adalah anak Allah. Jadi kalaupun status sebagai anak Allah bukan berarti otomatis semua hal bisa dikerjakannya. Tetapi dia tetap menyerahkan diri. Ini pelajaran pertama bagi kita, siapapun kita, apapun kedudukan sosial kita, pertama-tama sebelum kita memulai aktivitas kita berdoa dulu. Menyerahkan diri kepada Tuhan sehingga Tuhan yang akan menuntun apapun pekerjaan kita satu hari itu. Gak usah 2 hari didoakan, 1 hari aja cukup. Karena besok persoalannya beda. Jadi hari ini kita berdoa supaya apa? Supaya Tuhan yang nuntun, menopang, sehingga ketika berhadapan dengan kesulitan, kita memiliki kekuatan. Kita tidak takut. Karena kita yakin Tuhan ada bersama kita. Itu yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua, di saat Yesus menyuruh murid-muridnya pergi mendahului ke seberang,
Bukan berarti Yesus membiarkan mereka, tapi Yesus mengizinkan kita memulai pekerjaan itu. Jadi nggak harus selalu digendong kita ke sana. Kadang-kadang kita ini kan cengeng, pengennya mau disuapi terus. Udah punya gigi kok disuapi. Biarlah kita dulu punya sendirilah. Hati-hati ketika mengunyah, supaya yang lain tidak terkunyah. Dia izinkan murid-muridnya pergi. Semuanya tenang Bapak Ibu. Tidak ada dugaan nanti bagaimana di tengah laut sana. Laut itu kan gambaran perjalanan hidup Bapak Ibu. Awalnya tenang. Tapi siapa tahu apa yang terjadi di depan. Kita tidak punya kemampuan memprediksi, memahami apa yang terjadi besok. Tak satu pun di antara kita. Kita dengarkan, ada rekan pendeta masih khotbah hari ini. Sorenya udah pergi. Ada yang jamin? Ada yang jamin besok saya masih hidup? Gak ada. Hanya Tuhan yang bisa. Maka disinilah kita semakin tersadar betapa kita butuh Tuhan. Nah, ketika Yesus menyuruh murid-muridnya pergi, awalnya tenang, tapi ternyata di sana ada bisa gelombang besar. Bahkan dikatakan di sini, ketika sudah beberapa mil, 1 mil itu 1,6 kilo. Kalau beberapa mil berarti sudah di atas 3 mil. Mungkin udah di tengah danau Galilea itu. Memang tampaknya danau Galilea ini tenang teduh. Tenang. Tapi kadang-kadang bisa juga terjadi di sana gelombang. Jadi kita jangan tertipu. Itu danau yang tenang itu justru mungkin jauh lebih dalam dari yang bergelombang-gelombang. Jam 3 malam, bayangkan Bapak Ibu. Harusnya kan udah istirahat di situ orang. Tidur. Tapi disinilah hebatnya Tuhan kita. Pelayanan Yesus tidak dibatasi waktu. Tidak terbatas. Maka kami pendeta-pendeta pun sebenarnya handphone kami itu on call terus. Siap panggil. Gak pernah kami handphonenya mati. Karena ada mungkin jam 3 nanti ada yang telepon. Jemaat. Supaya pendeta datang. Pola ini yang kita ikuti. Pola Yesus ini. Jam 3 malam harusnya istirahat tidur. Tapi Yesus datang menjumpai murid-muridnya yang sedang berada di tengah laut. Saking larut malamnya, Petrus pun mengatakan, ini hantu. Memang ketika pikiran kita tidak tenang, orang lain pun jadi hantu. Yakinlah, ketika pikiran ini kacau, suami kita bisa hantu. Istri kita bisa jadi hantu. Makanya banyak orang Kristen, keluarga Kristen di rumah itu banyak hantu. Karena pikirannya enggak. Nah, jadi ketenangan berpikir ini satu hal yang harus kita raih. Ketika kita tenang berpikir, jangan panik. Semuanya bisa kita lakukan bersama Tuhan.
Kalau kau memang bukan hantu, suruhlah saya datang berjalan ke situ, di atas air. Tapi ketika ada tiupan angin, buyar semua Bapak Ibu. Ketika ada tiupan itu, godaan itu, pikiran iman si Petrus kacau balau. Tadinya dia bisa juga berjalan di atas air itu. Tapi ketika kebimbangan itu ada, udah tenggelam. Maka dia teriak-teriak, Tuhan tolong aku. Tapi di saat dia memang berteriak, Tuhan ulurkan tangan, dipegang, naik ke perahu Bapak Ibu. Inilah gambaran kehidupan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sedang berlayar ini di tengah lautan. Di titik start kita memang aman-aman saja kelihatannya. Kita pandang ke depan, misalnya kita memandang perjalanan Indonesia ini ke depan. Mungkin kita pandang sekarang aman-aman. Ketika kemarin baru terpilih presiden kita punya harapan besar. Ini Indonesia pasti akan lebih aman, lebih tertib. Korupsi pasti dibabat. Tapi ternyata korupsi makin merajalela juga. Gak ada yang bisa tahu. Ibu bapak saudara, ketika gereja GKPI berdiri di atas kaki sendiri, dipandang ke depan, oh GKPI pasti akan lebih baik dari gereja lain. Tapi lihat juga lah, apa yang dialami gereja lain juga melanda GKPI. Gak ada yang tahu. Justru karena keadaan ini diizinkan Tuhan terjadi Bapak Ibu, maka di titik start kita sebelum memulai apapun, kita serahkan diri kepada Tuhan seperti Yesus. Berdoa dulu. Kita mohon tuntunan topangan Tuhan. Supaya pikiran kita ini dicerahkan. Supaya iman kita tetap teguh. Kalaupun di kiri kanan muka belakang kita banyak persoalan. Dan persoalan yang sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, itu umumnya persoalan ekonomi, persoalan finansial. Persoalan gereja itu awalnya selalu terkait dengan finansial. Di rumah tangga pun seperti itu. Di lembaga lain pun seperti itu. Negara kita ini pun persoalannya persoalan ekonomi. Maka Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengatakan kepada kita seperti tema ini, tenanglah, jangan takut. Jadi kita butuh ketenangan. Ketika kita tenang, pikiran kita waras. Ketika waras, rasa takut itu tidak akan pernah menjadi ganjalan. Ini perintah Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Ini bukan kata orang, ini kata Yesus, Tuhan yang meminta. Jangan takut. Apalagi kebimbangan ini Bapak Ibu. Orang-orang yang selalu bimbang, gak jelas itu warnanya. Abu-abu itu. Kalau orang percaya, jelas. Dia lihat hitam-hitam. Dia lihat merah-merah, dia lihat putih-putih. Orang yang bimbang, abu-abu. Entah kemana cocoknya nggak jelas. Banyak juga pola orang seperti ini abu-abu. Makanya ketika pengalaman kita melayani ya, Bapak Ibu. Misalnya rapatlah di gereja. Ketika rapat diam, gak ngomong apa-apa. Tapi kita selesai rapat apa? Sekolok kiat dua namang apa so masih turnik dulu.
Senakik sudah pokok, selesai, igugai hong se. Tata naukinu, banyak seperti itu berpola seperti itu, abu-abu itu Bapak Ibu. GKPI jangan abu-abu, harus jelas identitasnya. Harus jelas identitasnya. Murid-murid Tuhan pun dimanapun harus jelas identitasnya. Punya Tuhan. Bangga sebagai pengikut Kristus. Menghadapi persoalan jangan takut. Karena dia selalu ada bersama Tuhan. Bayangkan disuruh pergi tapi kemudian Yesus datang menghampiri. Karena Yesus juga tahu persoalan kita. Saya punya jemaat Bapak Ibu Saudara ini di Jakarta sana. Dia datang, amang saya mau resign. Kenapa resign? Padahal orang sampai pakai uang untuk dapat kerja, saya bilang. Gak bisa terima saya Pak Amang. Itu 2 tahun lalu masih bawahan saya, bawahan. Saya komandannya dia bilang. Tapi sekarang yang tadinya dia bawahan saya jadi komandan saya coba. Siapa bisa terima? Nggak masuk akal. Jangan putus asa Ma. Ada maksud baik Tuhan di sini. Percayalah. Jangan jadi resign. Bagaimana anak-anak? Belum tentu Amang dapat kerja di tempat lain saya bilang. Berdoalah. Serahkan sama Tuhan. Ada maksud baik. Ada hal-hal yang indah di balik peristiwa ini saya bilang. 2 bulan lagi dia datang. Amang, saya sekarang dipindahkan. Kemana dipindahkan? Ke Padang Sidempuan. Jadi apa? Kepala kantor di sana. Itulah kan maksud Tuhan kan? Di peristiwa yang menyakitkan itu ada maksud Tuhan. Ya, terima kasih Bang. Tadinya saya mau resign, tapi akhirnya saya gagalkan, dia bilang. Nah, hal-hal seperti ini juga sering terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu. Maka Yesus sebagai juru selamat, kalaupun kita disuruh pergi jangan takut. Kita jalani dulu, karena Yesus datang nanti menyusul, memberi pertolongan. Dia kan juru selamat. Kata juru itu nggak ada yang lain, itu maksud juru. Entah juru apapun itu, juru parkir, hanya dia petugasnya di situ. Juru masak hanya dia, juru tulis, juru bicara, atau juru apa lagi. Juru selamat satu-satunya penyelamat, nggak ada yang lain. Maka bangga kita sebagai pengikut Kristus. Karena apa Bapak Ibu? Yesus itu sebagai juru selamat artinya Yesus adalah jawaban atas semua persoalan, masalah, konflik di tengah-tengah kehidupan ini. Kalau Yesus satu-satunya jawaban, kenapa cari tempat lain lagi? Kenapa kita harus mengandalkan diri kita, pikiran kita? Tidak ada yang lebih tahu tentang kita daripada Yesus. Dia jauh lebih tahu tentang saya dari saya sendiri. Maka dialah pemilik saya. Maka saya sebagai milik Tuhan, ya berserah penuhlah kepada Tuhan. Maka beriman itu Bapak Ibu, beriman itu penting kita paham. Iman kita di mana? Kira-kira posisinya di dalam diri kita ini. Kalau Bapak Ibu berdua di mana tangannya? Bukan di sini. Ya memang saya lihat gak ada orang Kristen berdoa begini. Tapi selalu tangannya, berarti di sini apa di dalam sana? Hati. Jadi iman itu ada di sana. Di sini apa? Di dalam otak. Jadi kalau berhadapan dengan hula-hula memang harus pakai otak.
Berhadapan dengan Tuhan pakai hati. Kalau ibu ada anak kita naik sepeda motor, mak pinjam sepeda motor, dia kan masih SMP. Ini dikasih mamanya, apa mamanya bilang? Kencang-kencang ya. Ya apa dibilang? Hati. Itu doa Bapak Ibu, doa. Hati-hati, doa itu. Jadi bergereja itu pakai hati. Jangan pakai, banyak gereja pakai otak. Itu dia kamu pilihan ya ke situ. Otak doi. Gereja janganlah terlalu matematika. Gereja jangan sebagai koperasi. Bangga do gereja, wah, bereng tukas nami onin. Audang bangga mereng gereja na bertumpuk kasna. Berarti pelayanan kurang jalan di situ. Alai mulu sok nati rancam kasna, wah, berdelet roa program di sibah. Karena iman. Gereja harus dibangun dengan iman, bukan dengan otak. Tapi banyak gereja sekarang Bapak Ibu selalu penuh dengan matematika perhitungan. Bukan berarti nggak perlu, tapi biarlah iman itu yang mendasari semua. Maka hari ini Bapak Ibu kita diingatkan, gak usah takut. Jangan takut membangun ini, membangun itu. Tuhan itu kaya. Namanya juru selamat. Tidak ada yang lebih kaya dari Tuhan Yesus. Jadi gereja tidak perlu takut. Di mana kekayaan Tuhan Yesus itu? Di kantong saya Bapak Ibu. Di kantong Bapak Ibu. Coba kita kumpul-kumpul ini semua. Siapa yang melawan kita? Kita nggak perlu minta-minta seperti orang lain di tengah jalan. Sampai macet jalan itu kan. Kenapa? Kita punya. Amin. Maka serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Dialah jawaban bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman ini. Menjadi satu kekuatan bagi kami. Bahwa ketika ada masalah di tengah-tengah kehidupan, Tuhan menjadi andalan bagi kami sebagai juru selamat bagi kami. Berkati gerejamu GKP Perumnas Mandala, kaum bapak, kaum ibu, kaum muda-mudi, anak-anak sekolah minggu, majelis penatua, bapak pendeta dan keluarga, semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya atas kehidupan mereka. Apapun program pelayanan di gereja ini Tuhan campur tangan. Karena Tuhan itu adalah jawaban bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga Samosir atas meninggalnya Ibu Polman Siombing, Opus Simon Boru. Tuhan memberi penghiburan sejati bagi keluarga yang ditinggalkan. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Sihombing atas meninggalnya Ibu Desmauli Gultom, Mama Angel. Tuhan memberi kekuatan penghiburan sejati kepada keluarga yang ditinggalkan. Di balik duka cita ini, di balik air mata ini, ada mata air kehidupan yang Tuhan akan nyatakan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi.
lemah lembut, Tuhan memanggilmu, sambutlah dengan rasa syukur dan hayati selalu tugas panggilanmu, bawa orang lain pada Tuhanmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu, tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Firman Tuhan mengantar kita memberi persembahan. Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Kita berikan persembahan kita. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Allah Bapa, sungguh besar kasih-Mu, Engkau selalu hadir dalam setiap langkahku. Sungguh indah menjadi anak-Mu, hidup dalam kasih-Mu, kasih yang tak ternilai. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku,
nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Tak sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Ini diriku, jadikanlah alatmu. Terimalah Bapa persembahan hati. Sanggup aku membalas kasih-Mu, hanya ini Bapa yang ku bisa. Bapa, terimalah persembahan hatiku, nyanyian pujian kepadamu. Jadikanlah alatmu, terimalah Bapa persembahan hati.
kita serahkan persembahan ini kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkadu yang kami makan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Amin. Amin. Shalom.